Para ummahat yang dimuliakan oleh Allah, di sini saya sebagai badal dari Ustadz Amri Azhari hafizahullah ta'ala. Beliau mendadak berhalangan karena bapak mertua beliau meninggal dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan melapangkan kuburnya. Taib, pagi hari ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu tafsir dari surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, para ulama berselisih pendapat apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah itu adalah yang turun sebelum hijrah, adapun Madaniyah adalah yang turun setelah hijrah. Dan asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar adalah ketika orang-orang Quraisy berusaha untuk melemahkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencari cara untuk bagaimana cara untuk melemahkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada akhirnya mereka mendapatkan satu celah, yaitu ketika anak beliau yang bernama Abdullah meninggal dunia. Kita tahu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya berapa anak? Ada 7 ya, ada 7. Yang pertama adalah Al-Qasim, kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Ummu Kulsum, kelima Fatimah, keenam Abdullah, dan ketujuh Ibrahim. Dan seluruh anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 7 ini semuanya meninggal sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kecuali satu, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ketika Abdullah meninggal dunia, anak laki-laki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang Quraisy mendapatkan celah untuk mengejek dan menghina Nabi. Maka mereka mengatakan bahwasanya Muhammad terputus, Muhammad selesai sudah. Karena penerus dari seorang ayah itu kan anaknya, terutama anak yang laki-laki. Kalau anak laki-laki sudah meninggal dan semuanya meninggal, berarti menurut mereka sudah selesai ya urusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan ya bahwasanya Muhammad terputus. Maka turunlah surat Al-Kautsar untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, di ayat yang terakhir inilah bantahan terhadap orang-orang Quraisy. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu wahai Muhammad, merekalah yang terputus. Ya. Ini asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar. Kemudian para ummahat yang dimuliakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, yaitu kebaikan yang banyak. Jadi makna dari Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak. Sesungguhnya kami memberikan kepada wahai Muhammad Al-Kautsar, yaitu kebaikan yang banyak. Dan di antara kebaikan yang banyak itu adalah Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar.
yang mana telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haudi masirata syahrin, telagaku itu besarnya atau luasnya 1 bulan perjalanan. Bayangkan besarnya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masirata syahrin, 1 bulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih dari susu. Ketika disebutkan susu, mungkin yang terbayang dalam benak kita, susu itu baunya anyir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan warihuhu atyabu minal misk, dan harumnya itu lebih harum dari minyak kasturi. Ketika disebutkan minyak kasturi, yang terbayang sama kita minyak wangi. Minyak wangi itu rasanya apa? Ibu mungkin tahu ya rasanya minyak wangi, manis apa asin? Minyak wangi rasanya apa? Pahit ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan bahwasanya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia lebih manis daripada madu. Rihuhu atyabu minal misk, harumnya lebih harum daripada minyak kasturi, dan rasanya itu lebih manis daripada madu. Ketika disebutkan madu, mungkin yang terbayang sama kita madu itu keruh. Maka Nabi mengatakan abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Wa kizanuhu, dan jumlah cangkirnya ka'adani nujumis sama, seperti jumlah bintang di langit. Man syariba minha fala yadma abada, dan siapa yang minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Inilah telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang menyebutkan telaga Nabi ini letaknya di padang mahsyar. Dan kita tahu ketika nanti orang-orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, hufatan uratan ghurla, dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak bersunat. Kemudian matahari didekatkan sejarak 1 mil. Otomatis karena matahari didekatkan sejarak 1 mil, orang-orang akan kepayahan, kepanasan, kehausan. Makanya digambarkan dalam riwayat ada yang keringatnya itu sampai di dengkulnya, ada yang keringatnya itu sampai di pinggangnya, ada yang sampai di dadanya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringat-keringat mereka sendiri, menunjukkan bahwasanya hari itu sangat dahsyat dan mereka sangat kehausan. Maka orang-orang yang beriman, mereka mendatangi telaga Nabi, minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disebutkan sekali minum tidak akan haus untuk selama-lamanya. Makanya orang-orang kafir setelah dari padang mahsyar, kan di padang mahsyar itu dalam waktu yang sangat lama, yang disebutkan di dalam ayat fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, satu harinya itu seperti 50.000 tahun. Waktu yang sangat lama. Ketika selesai, orang-orang kafir digiring ke neraka dalam kondisi sangat kehausan, sehingga mereka minta minum kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Mereka minta minum kepada Allah, dikasih minum oleh Allah dengan air yang sangat panas, yang airnya itu belum diminum saja
yashbil wujuh, sudah membakar wajahnya. Terbayang bagaimana panasnya. Kita kalau disuguhkan teh yang baru mendidih panas, kita mau minum itu uap panasnya apa? Terasa di wajah. Bagaimana dengan panasnya air yang ada di dalam neraka? Belum diminum gosong wajah. Apalagi nekat diminum, yang disebutkan di dalam Al-Quran, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Begitu nekat diminum, maka putuslah usus-usus mereka. Ini nasib dari orang-orang kafir, yang mana mereka nanti pada hari kiamat di padang mahsyar kepanasan, minta minum, dikasih minum yang sangat panas. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan keutamaan, yaitu bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata tidak semua orang-orang yang beriman itu bisa minum dari telaga Nabi. Di antara yang tidak bisa minum dari telaga Nabi adalah orang-orang yang suka mengadakan amalan-amalan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mendatangi telaga Nabi, disebutkan dalam riwayat, mereka dipanggil-panggil oleh Nabi, ummati, ummati, kemari, kemari. Namun kemudian dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Ini yang pertama, yang tidak bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara yang tidak bisa minum dari telaga Nabi adalah orang-orang yang membantu pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang zalim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang nanti setelahku pemimpin-pemimpin yang zalim. Man dakhala alaih, siapa yang merapat kepadanya, wa a'anahum ala dzulmihim, membantu kezaliman-kezalimannya, menolong kezaliman-kezalimannya, falaisa minni walastu minhum, maka dia bukan termasuk dari golonganku dan aku bukan termasuk dari mereka. Walam yarid alal haud, dan mereka tidak akan mendatangi telagaku. Ini nikmat yang pertama, ya, di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan kita katakan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Makna dari al-kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Di antara nikmat itu adalah telaga. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan minal anbiya qabli." Aku diberi 5 hal, kata Nabi. Yang 5 hal ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Jadi 5 hal ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama adalah nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan diberikan rasa takut kepada musuh 1 bulan perjalanan. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya belum sampai bertemu dengan musuh, masih di jalan musuh sudah apa? Ketakutan. Ini pada perang apa? Pada perang Tabuk. Pada perang Tabuk, Nabi belum sampai, musuh sudah ketakutan, sehingga sampai udah nggak ada musuh. Kemudian yang kedua,
Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Jadi kita fa ayyuma rajulan min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka di mana saja umatku bertemu dengan waktu sholat, maka sholatlah. Mau di lapangan, mau di pantai, datang waktu sholat, sholat. Kalau tidak bisa cari masjid, dimanapun bisa untuk apa? Sholat. Dan kalau tidak ada air, tanah bisa dijadikan untuk apa? Bersuci, menggantikan air, yaitu tayamum. Wa utitu syafa'ah. Yang ketiga, kata Nabi, aku diberikan syafaat. Syafaat di sini maksudnya adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu adalah ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar itu kan cuma dikumpulkan saja, belum diapa-apain, istilahnya belum dihisab, belum diaudit, belum ada timbangan. Tapi kondisinya payah. Matahari didekatkan sejarak 1 mil dalam waktu yang sangat lama, yang tadi sudah kita sebutkan, satu harinya seperti 50.000 tahun. Karena belum diapa-apain dan mereka menunggu dalam kondisi kepayahan, akhirnya orang-orang datang kepada Nabi Adam untuk meminta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memulai penghisapan. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa. Datanglah kepada Nuh, wa huwa awwalur rasul. Datang kepada Nuh. Nuh itu adalah rasul yang pertama. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh juga nggak bisa. Datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Datanglah kepada Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa juga tidak bisa. Datanglah mereka kepada Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa juga tidak bisa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini tugas saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau sujud dengan sujud yang lama. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta, pasti akan aku beri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah untuk supaya dimulai penghisapan. Maka datanglah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memulai penghisapan, yaitu yang disebutkan di dalam ayat dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Allah bersama malaikat yang berbaris-baris untuk memulai penghisapan. Nah, ini disebut dengan syafaatul uzma. Kemudian yang keempat, wa uhillat liyal maghanim. Dihalalkan bagiku gonimah. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya gonimah itu apa? Harta rampasan perang itu tidak halal. Sehingga gonimah di zaman dulu itu kalau sudah dikumpulkan, tiba-tiba ada api yang datang menyambar, terbakar semuanya. Tetapi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, gonimah apa? Dihalalkan. Dan yang terakhir adalah wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus oleh Allah untuk umat yang khusus. Adapun aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat. Bahkan Nabi Isa alaihi salam nanti turun, ya, akan menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariatnya Nabi, tidak dengan syariatnya yang dahulu. Inilah diantara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Nabi alaihi salatu wassalam
telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk bersyukur. Yaitu dengan apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini sebagai bentuk rasa apa? Syukur. Karena syukur itu tidaklah seorang dikatakan bersyukur kecuali terkumpul padanya 3 hal. Jadi seorang itu dikatakan bersyukur ketika terkumpul padanya 3 hal. Yang pertama adalah syukur di dalam hati. Syukur di dalam hati itu bagaimana? Syukur di dalam hati itu adalah dengan mengakui seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengakui apa yang dia dapati, apa yang dia miliki, gaji yang besar, rumah yang mewah, mobil yang mewah, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari hasil kerja kerasnya, bukan hasil dari kecerdasannya, bukan hasil dari pengalamannya dalam berbisnis. Karena terkadang ada orang yang dia mendapatkan hasil yang besar, gaji yang besar, dia mengira itu adalah karena hasil dari apa? Kerja kerasnya. Dia mengira bisnisnya yang lancar, penghasilan yang besar itu karena kecerdasannya, kepintarannya. Sehingga dia lupa kalau itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menimpa Qarun. Qarun kan kita tahu orang yang paling kaya di dunia. Sampai sekarang pun hartanya masih ada, benar nggak? Kita kalau dapat emas atau dapat harta di dalam bumi disebut dengan harta apa? Harta karun. Qarun ini dia mengatakan mendapatkan harta yang banyak itu dari apa? Bukan dari Allah. Tapi dia mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini semua itu karena apa? Kecerdasan saya, ilmu yang saya miliki. Maka jangan sampai kita demikian, kita mengakui semua nikmat yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan itu ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita zikir habis sholat baca alhamdulillah 33 kali itu kita resapi. Alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Kita resapi, jangan ketika zikir itu alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak sambil apa? Diresapi. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan. Syukur dengan anggota badan itu adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ketaatan kepada Allah. Bukan malah menggunakan nikmat yang sudah Allah beri untuk bermaksiat. Kalau orang sudah diberi nikmat mobil mewah, tapi mobil mewahnya dibawa untuk ke tempat-tempat maksiat, tandanya dia tidak apa? Tidak bersyukur. Jadi kita bisa mengukur diri kita. Kita ini syukur atau enggak ya? Itu dengan banyaknya ketaatan yang kita laksanakan, banyaknya ibadah yang kita kerjakan. Kalau ibadah kita lemes, ibadah kita malas-malasan, khawatirnya itu apa? Kita menjadi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita semangat
Bisa jadi kita adalah termasuk dari orang yang bersyukur. Karena Nabi SAW kita tahu orang yang paling bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Makanya Nabi SAW kalau sholat malam, sholatnya apa? Panjang. Satu rakaatnya aja baca Al-Baqarah. Nggak sampai Al-Baqarah saja, nyambung ke surat apa? An-Nisa. Nggak sampai An-Nisa aja, nyambung ke surat Ali Imran. Itu kalau 3 surat dikumpulkan berapa juz itu? Ibu-ibu berapa juz ibu-ibu? Kira-kira 5 juz untuk 1 rakaat. Kalau kita sholat imam baru alif lam mim, panjang sudah ini. Bener panjang, dapat 1 halaman, di belakang sudah kode imam suruh cepat-cepat apa? Rukuk. Nabi SAW sholatnya panjang, sehingga istrinya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasul, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi panjangnya salat Nabi bentuk daripada apa? Bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Maka kita bisa ukur diri kita ini termasuk orang yang bersyukur atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali daripada hambaku yang bersyukur. Jadi syukur itu bukan cuma alhamdulillah saja, tapi apakah kita banyak mengerjakan amal soleh, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Sebagai bentuk rasa syukur, maka salatlah wahai Muhammad. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita juga kepada Allah, kita laksanakan apa? Salat. Bukan hanya salat 5 waktu yang dimaksud, tapi ya salat sunnahnya juga, salat Idul Fitrinya juga, termasuk juga salat Idul Adha, dan berkurban. Jadi kita berkurban itu juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit di sini kita singgung tentang ibadah kurban, karena ya, kebetulan kita beberapa hari lagi akan memasuki hari raya Idul Adha, dan kita saat ini berada di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang agung, yaitu 10 awal Zulhijjah, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Apa ayatnya Pak? Wal fajr walayalin ashar, demi fajar dan demi hari-hari yang 10. Hari-hari yang 10 itu disebutkan oleh jumhur ahli tafsir dari kalangan para salaf bahwasanya hari-hari yang 10 itu adalah 10 awal Zulhijjah. Kenapa 10 awal Zulhijjah itu begitu istimewa, begitu agung? Disebutkan karena yang pertama, Islam disempurnakan. Jadi Islam disempurnakan di 10 awal Zulhijjah, yaitu ketika turun ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turunnya kapan? Ayat ini turunnya pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, kenapa 10 Zulhijjah begitu istimewa?
Karena terkumpul padanya induk-induk ibadah. Jadi induk-induk ibadah itu semuanya kumpul di 10 awal Zulhijjah. Sholat ada, puasa juga apa? Ada. Ya, puasa Arafah. Kemudian zakat ada atau tidak? Zakat ada atau tidak di 10 awal Zulhijjah? Ada. Yaitu zakat apa? Zakat mal. Kalau seandainya ada orang yang apa? Yang hartanya mencapai nisab bertepatan dengan 10 awal Zulhijjah dan sudah berlalu 1 tahun masih di atas nisab, maka dia mengeluarkan zakat malnya ya pada saat 10 awal Zulhijjah. Dan yang terpenting di 10 awal Zulhijjah ini ada ibadah haji yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya atau di hari-hari yang lainnya. Itu kenapa 10 awal Zulhijjah begitu istimewa dan begitu agung. Mana yang lebih istimewa? 10 awal Zulhijjah atau 10 awal Ramadan? Mana yang lebih utama? 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah itu tandingannya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga para ulama khilaf mana yang lebih utama, 10 awal Zulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah mana? Para ulama mengambil jalan tengah dengan mengatakan kalau malam hari maka yang lebih utama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena terdapat Lailatul Qadar. Adapun kalau siang hari maka yang lebih utama adalah 10 awal Zulhijjah. Oleh karenanya kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita di 10 awal Zulhijjah ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di 10 awal Zulhijjah ini amalan-amalan yang dikerjakan adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan yang dikerjakan di 10 awal Zulhijjah merupakan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamal ashar. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang dikerjakan di 10 awal Zulhijjah. Walal jihad, kata para sahabat, tidak dengan jihad wahai Rasul, walal jihad fi sabilillah. Kenapa para sahabat tanya tidak dengan jihad wahai Rasul? Karena mereka tahu bagaimana besarnya pahala apa? Jihad. Yang mereka pernah tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang paling besar, Nabi mengatakan amalan yang paling besar itu adalah jihad. Kemudian mereka tanya, apa yang bisa menandingi jihad itu wahai Rasul? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang bisa menandingi jihad itu adalah ketika ada orang berangkat jihad dan engkau ingin menandinginya, engkau tidak berangkat jihad, engkau ingin menandinginya, yaitu dengan engkau sholat malam tidak pakai berhenti dan berpuasa secara terus menerus sampai orang ini apa? Pulang. Itulah yang bisa menandingi apa? Jihad. Makanya dalam benak mereka amalan yang paling besar itu jihad, sehingga mereka tanya,
Tidak dengan jihad, tidak dengan jihad. Artinya amal-amal saleh yang kita kerjakan di 10 awal Zulhijjah ini merupakan amalan yang sangat istimewa, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi jihad. Maka kajian kita pada pagi hari ini merupakan kajian yang istimewa karena diselenggarakan bertepatan dengan apa? 10 awal Zulhijjah. Maka kita berusaha untuk bersemangat dan meluruskan niat, karena kita duduk di majelis ilmu ini bertepatan dengan 10 awal Zulhijjah, yang amalan yang dikerjakan di 10 awal Zulhijjah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi jihad. Kecuali yang jihadnya itu adalah fardu ain, yang seorang keluar dengan harta dan jiwanya kemudian tidak ada yang kembali. Artinya dia gugur dan hartanya, kudanya, pelananya tidak ada yang balik ke rumahnya. Maka di antara amal saleh yang kita diperintah untuk memperbanyak di 10 awal Zulhijjah ini, di antaranya adalah dengan memperbanyak takbir. Karena Nabi SAW mengatakan, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah di 10 awal Zulhijjah itu dengan tahlil, takbir dan tahmid. Tahlil itu bagaimana? Ucapan la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid apa? Alhamdulillah. Yang kalau digabung menjadi apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi walillahil hamd, bukan walillah. Biasanya apa? Walillah ilham, ilham, padahal walillahil hamd, ya, itu pujian, alham terakhirnya. Jadi kita di 10 awal Zulhijjah ini perbanyak takbir, di jalan, di pasar, di rumah. Ini disebut dengan takbir mutlak. Takbir mutlak itu adalah takbir yang dibaca tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ini dimulai dari 1 Zulhijjah, nanti berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kita perbanyak takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lagi nyupir, naik mobil, macet, takbiran. Bahkan kalau bisa ke pasar takbiran. Hanya saja kita kalau takbiran di pasar, khawatirnya dianggap gila kita sama orang-orang pasar. Maaf bu, pak, lebarannya 3 hari lagi, sekarang belum lebaran. Padahal dulu Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mereka ke pasar untuk apa? Takbiran. Sehingga orang-orang di pasar itu menjadi ingat dan mereka bertakbir, mengikuti takbirnya 2 sahabat ini radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang dibaca setelah selesai sholat 5 waktu. Yang takbir ini dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Setelah selesai sholat subuh, langsung baca takbir ini sebelum zikir. Berapa kali dibaca? Minimalnya 1 kali. Ini kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Minimalnya 1 kali, afdolnya 3 kali. Lebih dari 3 kali tidak mengapa. Dan takbir ini terus dibaca sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua adalah puasa. Dan puasa itu dibolehkan kalau kita bisa mampu dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun kalau kita tidak mampu, maka jangan sampai kita tinggalkan puasa Arafah
atau puasa tanggal 9 Zulhijjah. Yang keutamaannya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah itu adalah menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini keutamaan yang sangat besar. Maka kita ajak keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita untuk berpuasa di hari Arafah supaya mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian di antara amalan yang hendaknya juga kita perhatikan adalah membantu kepada sesama, membantu orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi di zaman sekarang ini masih pandemi ya. Sudah selesai tapi ternyata apa? PPKM kembali, benar nggak Pak? PPKM level 2. Sehingga banyak dari saudara-saudara kita itu yang kesusahan dan kesulitan. Maka kita berusaha untuk membantu. Jadi kita bersedekah ya. Kita bersedekah di 10 awal Zulhijjah ini. Jadi kita kalau di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk bersedekah, maka di 10 awal Zulhijjah ini juga kita hendaknya apa? Berlomba-lomba untuk bersedekah, membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang kesusahan, yang kesulitan. Kalau misalkan dia datang sama kita menceritakan kesusahannya, kemudian dia hutang, ya kita beri hutang. Orang yang memberi hutang kepada saudaranya itu lebih baik daripada sedekah. Kita ngasih hutang sama sedekah itu lebih baik ngasih apa? Hutang. Kenapa? Karena kalau kita sedekah ngasih 100.000 nih, selesai, memang kita apa? Pengen ngasih, pengen memberi, kita naruh di kotak infak 200.000, itu selesai. Tapi kalau ngasih hutang, itu masih ada dalam diri kita harapan untuk supaya dia apa? Mengembalikannya kepada kita. Makanya sedekah itu lebih besar berapa kali lipat ya, saya lupa dalam hadisnya, daripada apa? Daripada sedekah, memberi apa? Hutangan. Dan kita kalau ngasih hutang sama orang, itu kita berlapang dada ketika menagihnya. Jangan baru dikasih hutangan hari ini, besok udah ditagih. Afwan kemarin hutangnya 500, hari ini bisa bayar enggak lah? Kok sudah ditagih? Besok ditagih lagi. Padahal sudah akad ini saya baru bisa bayar 1 pekan ya. Belum 1 pekan sudah apa? Ditagih. Apalagi udah 1 pekan, udah 1 pekan ya katanya mau bayar. Jadi kita kalau bisa ketika kita menghutangi orang, kita ingin menuntut hak kita, kita berlapang dada. Kalau kita berlapang dada ketika kita menuntut hak kita, kita akan disayang oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a. Semoga Allah merahmati seorang yang samhan idza ba'a, lapang dada ketika menjual. Jadi ketika dia jualan rumah misalkan, berapa Pak rumahnya? 1M. Udahlah 800 juta aja Pak. Kalau kita pikir-pikir, oh iya, saya masih untung kok 100 juta misalkan. Dan kita lihat orang yang beli ini sepertinya orang yang Masya Allah, orang baik, orang soleh, dan dia benar-benar ingin punya rumah. Akhirnya kita lepas ya, kita sayang sama dia, maka kita mendapatkan doa dari Nabi. Semoga Allah merahmati orang yang samhan idza ba'a, lapang dada ketika apa? Menjual. Samhan idza ishtara,
Juga didoakan oleh Nabi, semoga Allah merahmati orang yang lapang dada ketika membeli. Nah, ini ibu-ibu biasanya ke pasar. Ini berapa bajunya? 150 bu. Alah 50.000 aja. Ini berarti dia tidak samhan ketika apa? Membeli. Ini berapa? 150. Oh ya bu, ini uangnya. Selesai kan? Jadi kalau ke pasar belanja nggak pakai nawar, ini bisa mendapatkan apa? Doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau nawar, ya nawar yang wajar. Jangan 150 kemudian ditawar 50.000. Karena memang biasanya di pasar itu katanya naikin harganya itu sampai apa? 100% lebih misalkan. Kalau 150 berarti tawar 75.000. Kalau penjualnya janganlah bu, jangan pak, naikinlah 5.000 lagi, ya udah. Jangan sampai kita pura-pura pergi padahal berharap apa? Dipanggil. Udah nggak apa-apa bu, sini bu. Kita harus samhan idastara. Dan yang ketiga adalah samhan idaktado. Berlapang dada ketika apa? Ketika menuntut haknya. Yaitu ketika menagih hutang misalnya. Jadi ada saudara kita yang hutang sama kita, atau saudari kita hutang sama kita, hutang 1 juta atau 5 juta. Kapan bayar? 1 bulan ya? Oh ya. Ketika sudah jatuh tempo, maka kita tagih. Bu, maaf ya bu, ibu hutang sama saya 1 juta dan ini sudah jatuh tempo. Oh maaf, bulan depan ya, sekarang saya masih susah. Kalau kita samhan, oh iya, nggak apa-apa bu. Kemudian bulan berikutnya kita tagih, ternyata belum bisa juga. Dan kalau kita akhirnya ya sudah, ini lebih baik lagi. Ibu kalau nggak kuat bayar 5 juta, saya ikhlaskan setengahnya bu. Ibu cukup bayar 2,5 juta saja, nggak usah 5 juta. Ternyata dia bisa, alhamdulillah. Ternyata nggak bisa juga, ya sudah, saya lunaskan seluruh utang-utang ibu. Ya, ini yang disebutkan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang terlilit hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Memudahkan dalam urusan hutang itu yang pertama adalah memanjangkan ajalnya. Tadi janjinya 1 bulan, ternyata 1 bulan gak bisa, ya udah dipanjangkan. Yang kedua adalah dengan memotong hutangnya. Hutang 5 juta, udah saya potong 1 juta. Dan yang paling baik adalah dia lunasi hutang saudaranya. Dan ketika hendak melunasi hutang saudara, jangan hanya di dalam hati, tapi kita omongkan. Jangan, udahlah, orang-orang yang punya hutang sama saya sudah ikhlaskan mereka. Jangan cuma di dalam hati, tapi kita sampaikan supaya orang itu apa? Plong, dia senang. Kita sampaikan, bu, ibu hutang sama saya 10 juta ya, sudah saya lunasi bu. Ibu nggak usah pikirin lagi, sudah saya maafkan semuanya, sudah selesai urusan kita. Itu pasti orangnya apa? Bahagia. Ketimbang dalam hati, udah saya lunasi semuanya. Sehingga kalau misalkan ada orang yang bayar, kita terima atau enggak? Ya kita masih apa? Kita masih terima. Orangnya pun masih steng-steng dia. Ini udah dilunasi belum ya? Udah dilunasi belum ya? Lebih baik kita sampaikan supaya dia benar-benar apa? Benar-benar bahagia. Dan dia tidak kepikiran lagi untuk apa? Membayar hutang sama kita. Jadi kalau kita memang punya niatan untuk mengikhlaskan kepada semua orang yang kesulitan membayar hutang sama kita, maka kita sampaikan kepada mereka supaya mereka bahagia dan mereka mendoakan kita. Dan yang terlebih kita mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rahimallahum ra'an samhan idzaqtada.
Semoga Allah merahmati seorang yang dia itu berlapang dada ketika menuntut haknya. Kemudian di antara amalan yang hendaknya kita perhatikan juga di 10 awal Zulhijjah ini adalah ibadah kurban. Ya, mungkin para jamaah sudah pada punya hewan kurban ya. Namun tidak masalah kita sampaikan sedikit tentang fikih ya dalam berkurban, bahwasanya ibadah kurban ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Dan di dalam ibadah kurban ini kita diingatkan tentang tauhid. Ini yang paling penting juga, bahwasanya sembelihan itu adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah itu harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembelihan ini ibadah, maka harus kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang mereka itu menyembelih, namun sembelihannya tidak diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari saudara-saudara kita yang muslim, KTP-nya Islam, tapi belum paham tentang hal ini. Sehingga kalau mau bangun jembatan itu nyembelih kambing dulu. Benar gak ini, Pak? Sembelih kambing supaya nanti jembatannya kokoh, aman. Mau bangun rumah juga apa? Nyembelih dulu, nanti darahnya ditimbun di pondasi. Dan ini saya dapat cerita dari teman tetangga mau bangun rumah, kontraktornya datang, gali, kemudian ditimbun sesuatu di situ, ditaruh darah, kemudian ditutup lagi di semen. Ya, wallahu taala alam. Inilah kebanyakan daripada saudara-saudara kita belum memiliki apa? Ilmu yang cukup tentang apa? Tauhid. Padahal sembelihan itu bagian dari ibadah, yang apabila sembelihan itu tidak ditujukan untuk Allah, maka nasibnya adalah bisa kekal di dalam neraka. Bahkan disebutkan dalam hadis tentang sebuah negeri, siapa yang melintas ke negeri itu dia harus berkurban untuk berhala yang ada di gapuranya. Maka datanglah seorang, dia ingin lewat, ditanya, kalau mau lewat sini harus berkurban dulu. Waduh, saya nggak punya apa-apa nih, saya nggak bawa sapi, nggak bawa ayam, nggak bawa kambing. Udah berkurban sebisamu, walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya ada lalat terbang, diambil, dipites untuk siapa? Berhala. Akhirnya dia dibolehkan lewat, namun dia tidak selamat nanti pada hari kiamat, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Sampai segitunya, dengan hewan yang kecil sekalipun bisa menyebabkan seorang apa? Celaka. Maka berkurban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menegaskan fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apa hukum berkurban? Hukum berkurban itu para ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib adalah pendapat yang juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan, kelonggaran, tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Artinya nggak boleh sholat Idul Adha bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hukuman baginya. Karena apa? Karena tidak mau berkurban.
Kemudian pendapat kedua mengatakan sunnah muakkadah. Ini pendapat dari jumhur, mayoritas para ulama. Mereka mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Adapun dalil yang dibawakan oleh pendapat pertama itu bukan sabda Nabi, tapi itu hanya ucapan sahabat, bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil mereka bahwasanya kurban itu sunnah muakkadah adalah karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, mereka pernah tidak berkurban, untuk mengajarkan kepada para sahabat bahwa kurban itu hukumnya adalah apa? Sunnah muakkadah, tidak sampai derajat wajib ya. Ya, namun bagi orang-orang yang diberikan kelapangan, hendaknya dia apa? Berkurban, karena kurban itu bagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu muncul daripada ketakwaan hati. Kemudian kurban itu ibadah tahunan. Jadi ibadah itu kalau dilihat dari waktu pelaksanaannya, ada yang pertama ibadah yang dikerjakan seumur hidup satu kali. Ibadah apa itu, Pak? Ibadah akikah atau apa? Khitan. Ini ibadah yang dikerjakan sekali seumur hidup. Kemudian yang kedua ibadah tahunan, seperti ibadah apa? Puasa Ramadan, Id, dan juga ibadah kurban. Khawatirnya ada orang yang mengira ibadah kurban itu ibadah seumur hidup. Ada yang punya pemahaman seperti ini, mengira ibadah kurban itu adalah ibadah sekali seumur hidup. Jadi tahun ini yang ibadah kurban bapaknya, tahun depan ibunya, tahun depan anak pertamanya, tahun depannya lagi anak keduanya. Kalau semuanya sudah kurban, akhirnya mereka sudah berhenti untuk apa? Berkurban. Karena mengira ibadah kurban itu adalah ibadah yang dikerjakan sekali seumur hidup. Padahal ibadah kurban itu adalah ibadah tahunan. Kemudian ibadah kurban itu adalah ibadah keluarga. Ibadah keluarga. Artinya cukup bapak yang berkurban diniatkan untuk seluruh anggota keluarganya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yudohi anhu wa an ahli baiti. Nabi itu berkurban untuk dirinya dan untuk seluruh anggota keluarganya dan untuk seluruh umatnya yang tidak berkurban atau yang belum berkurban. Jadi ibadah kurban adalah ibadah keluarga. Tapi kalau istri, ibu mau berkurban ya tidak masalah, tidak mengapa. Kemudian yang perlu diperhatikan dari hewan kurban yang hendak kita beli atau yang sudah kita beli, yang pertama hewan tersebut harus bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu ya sapi, kambing, dan onta. Sapi, kambing, onta, dan domba ya. Kerbau bisa atau tidak kerbau? Kerbau bisa, karena disamakan dengan sapi. Kemudian yang kedua adalah umur. Umur dari hewan kurban untuk onta itu batasannya adalah 5 tahun. Kemudian sapi 2 tahun umur minimalnya. Jadi kalau misalkan kita datang ke tukang kurban, ke tukang hewan, ada sapi besar tapi umurnya masih 1,8 bulan, maka belum bisa dijadikan apa? Kurban. Maka ini dibutuhkan kejujuran dari panitia kurban dan juga dari penjual hewan. Jangan sampai penjual hewannya karena hewan-hewannya sudah pada laku semua,
tinggal sapi yang umurnya 1 tahun 9 bulan, akhirnya dijual juga. Ini besar Pak, enak nih dagingnya nih, ya, bisa dijadikan kurban. Umurnya 2 tahun lebih, nggak jujur dia, atau nggak jujur dari panitia kurban. Tukang jualnya udah jujur, ini umurnya masih 1,9 Pak, tapi harganya murah. Wah, nggak apa-apa lah, biar kita panitia untung apa? Besar. Karena ini memang sapinya apa? Besar, maka itu tidak sah. Batasan umurnya sapi itu 2 tahun. Adapun kambing 1 tahun dan domba 6 bulan. Jadi kita misalkan nggak punya uang, tapi pengen banget berkurban. Dari dulu pengen berkurban nggak bisa-bisa, maka bisa berkurban ya dengan apa? Kambing atau domba yang harganya murah. Karena 6 bulan itu harganya sangat apa? Murah. Saya pernah lihat dikirimi teman dari Lampung, dia menyediakan jasa ya. Siapa yang mau berkurban di sana itu dibuka dari harga 500.000. Jadi sudah bisa apa? Berkurban dengan harga 500.000. Kemudian yang berikutnya adalah cacat. Cacat yang tidak sah pada kurban. Cacat yang tidak sah itu hanya ada 4. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, arba'un la tujzi. Ada 4 cacat yang membuat kurban menjadi tidak sah. Yang pertama adalah al-awra al-bayyin auruha, yang matanya buta, yang jelas kebutaannya. Kemudian al-maridatu al-bayyin maraduha, yang sakit, yang jelas sakitnya. Al-arja al-bayyin arajuha, yang pincang, yang jelas kepincangannya. Kemudian al-ajfa allati la tungki, yang kurus, hampir-hampir tidak memiliki sumsum. Ini 4 cacat yang tidak sah dijadikan kurban. Bagaimana kalau telinganya beset, luka, atau robek, sah atau tidak dijadikan kurban? Atau buntutnya putul, atau tanduknya pecah, sah tidak dijadikan kurban? Sah ya. Para ulama khilaf, berselisih, namun yang benar adalah sah. Karena yang tidak sah itu cuma 4 ini. Yang mana 4 ini berpengaruh pada daging. Hewan yang buta pengaruh nggak sama daging? Bisa berpengaruh. Karena buta akhirnya dia susah untuk mencari apa? Makan. Sehingga yang tadinya gemuk akhirnya jadi kurus. Pincang juga begitu. Pincang yang harusnya dia gesit cari makan, akhirnya karena pincang jadi apa? Terlambat. Datang-datang ke lapangan rumputnya sudah habis sama teman-temannya atau tinggal sedikit. Apalagi sakit. Sakit itu ya namanya sakit, nggak selera makan, nggak bisa bergerak ya. Inilah 4 yang tidak sah untuk dijadikan kurban karena berpengaruh dengan daging. Adapun tanduk pecah ini tidak berpengaruh dengan daging. Hanya saja kita kalau punya kurban yang sehat sempurna itu jauh lebih baik, karena tadi bahwasanya kurban itu merupakan apa? Syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kemudian yang berikutnya, bagi yang hendak berkurban, maka yang pertama diperhatikan adalah dengan tidak memotong kuku dan mencukur rambut ketika sudah masuk 1 Zulhijjah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang niat berkurban, maka jangan potong kuku. Semalam saya dapat curhatan, ada ibu yang curhat suaminya ini sudah niat kurban, sudah dikasih tahu nggak boleh potong kuku, tapi suaminya ngeyel, risih dengan kuku yang panjang. Akhirnya apa? Dipotong. Nah, ibu-ibu juga mungkin seperti itu, risih dengan kuku yang panjang. Akhirnya apa?
akhirnya dipotong. Ini tidak boleh bagi yang hendak berkurban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum ayyudahi, apabila telah masuk hilal Zulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka jangan menyentuh kulit dan rambut. Artinya jangan cukur rambut, jangan mencukur apapun rambut yang ada di tubuh, dan juga tidak memotong kuku, dan juga tidak mencabut kulit yang kering yang melepuh. Mungkin ada bekas korengkah atau bibir kering, ada kulit-kulit yang terlihat, jangan apa? Jangan dicabut. Kemudian bagi yang hendak berkurban, yang hendak diperhatikan adalah bahwasanya daging kurban tidak boleh dijual dan juga tidak boleh dijadikan sebagai upah tukang jagal. Jadi seluruh daging kurban itu dibagi 3, untuk yang berkurban, untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan dihadiahkan kepada orang-orang kaya. Adapun dijadikan jagal maka tidak diperbolehkan, dijadikan sebagai apa? Upah tukang jagal. Misalkan panitia kurban itu kan sebagai apa? Sebagai wakil. Maka jangan sampai manggil tukang jagal kemudian upahnya adalah kepala sapi. Ini nggak boleh. Kita boleh ngasih kepada tukang jagal kepala sapi, tapi kita juga harus bayar. Misalkan sudah disepakati bayarannya satu sapi 500.000, maka ya 500.000 dan kita hadiahkan kepada dia apa? Kepala sapi. Jangan 500.000 sudah akad, karena bapak sudah bawa kepala sapi 2, potong ya pak 350. Nah ini tidak bisa. Berarti itu dijadikan sebagai apa? Upah bagi tukang jagal. Taib. Yang terakhir, ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu wahai Muhammad, merekalah yang terputus. Jadi tadi kita sebutkan ayatnya atau asbabun nuzulnya, bahwasanya Muhammad terputus karena anaknya yang bernama Abdullah meninggal dunia. Enggak ada yang akan meneruskan estafet dakwah. Karena anak itu memang sebagai apa? Penerus dari ayahnya. Jadi menurut mereka ketika Abdullah bin Muhammad meninggal dunia, Muhammad terputus. Maka Allah bantah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang memusuhimu itulah yang terputus. Ini sebagai teguran juga bagi orang-orang yang tidak menyukai dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyukai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyukai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan terputus, bahkan mereka bisa mendapatkan hukumannya di dunia, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Nabi, mengejek-ngejek dakwah Nabi, ajaran Nabi, itu bisa mendapatkan hukumannya apa? Di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayatnya, kisah-kisah orang-orang yang sombong dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan Nabi pernah makan bersama orang. Orang ini makan di samping Nabi pakai tangan kiri. Ditegur sama Nabi, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Maka orang ini mengatakan, la astati, saya nggak bisa wahai Rasul. Dia mengatakan nggak bisa itu bukan karena dia memang nggak bisa, tapi nggak bisanya dia itu karena sombong. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mastata'ta, kamu tidak akan pernah apa? Bisa. Akhirnya benar, dia nggak bisa mengangkat apa? Tangan kanannya. Langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Kemudian juga disebutkan ada orang yang menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diingatkan, Pak, jangan minum langsung dari mulut teko,
Tapi kemudian dia ngeyel. Dia minum langsung dari mulut teko yang keluar ular. Dikejar-kejar dia, akhirnya ada orang-orang yang menyebut tub ilallah, tub, taubatlah engkau kepada Allah. Ini balasan bagi mereka yang apa? Menyombongkan diri di hadapan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ajaran Nabi itu kalau kita perhatikan mesti ada hikmahnya. Sekalipun nggak ada hikmahnya atau kita nggak tahu hikmahnya, tetap kita harus apa? Menjalankannya. Di antara hikmah kenapa kita nggak boleh minum langsung dari mulut teko, yang pertama itu air bisa jadi apa? Bau. Kalau ada teko kita langsung minum, nyocok di mulutnya, di mulut teko, kira-kira orang-orang setelah kita mau minum nggak dari air itu? Dia merasa jijik, nggak mau. Yang kedua, di antara hikmahnya, karena kalau kita minum langsung dari mulut teko, itu air yang keluar bisa kebanyakan, sehingga kadang baju bisa apa? Basah. Dan juga kalau kebanyakan, akhirnya masuk ke tenggorokan, terkena ya urat-urat tipis, sehingga bisa putus urat-uratnya tersebut. Kemudian yang ketiga di antara hikmahnya, kita nggak tahu apa isi dari apa? Teko tersebut. Karena teko di zaman dulu kan apa? Ya dari kendi ya, tertutup, nggak kelihatan apa isinya. Kalau kita tuang dulu ke gelas kan kita tahu, oh airnya kotor. Kalau kita tuang, oh ini nggak layak diminum. Tapi kalau langsung minum, ya tadi bisa tahu-tahu yang keluar apa? Ular, yang keluar cacing atau yang lainnya. Maka mereka langsung mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga diantaranya ada riwayat yang disampaikan kepada seseorang. Ada hadis Nabi, kalau bangun tidur itu cuci tangan 3 kali. Fa innaka la tadri aina batat yadu. Karena engkau nggak tahu tanganmu itu nginap di mana ketika malam hari. Kemudian orang ini mengatakan, saya tahu kok tangan saya nggak kemana-mana kok, dia tetap di samping. Maka langsung dihukum oleh Allah karena sombong di hadapan hadis Nabi. Bangun-bangun tangannya sudah masuk ke dalam apa? Ke dalam duburnya. Ya, maka hati-hati. Terakhir ada kisah juga, yaitu ada orang yang dia ini sombong terhadap siwak. Padahal siwak itu kan kesukaan Nabi, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya mau meninggal dunia, di pangkuan Aisyah, ketika masuk saudaranya Aisyah yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar sedang bersiwak, dilirik sama Nabi. Aisyah tahu ini mesti apa? Nabi ingin. Apakah engkau pengen bersiwak ya Rasulullah? Mengiyakan. Diambil sama Aisyah, dilunakkan dengan air liurnya, kemudian disewakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau masuk rumah bersiwak, mau sholat bersiwak. Dan juga disebutkan bahwasanya siwak itu adalah madharatun lil fami wa mardatun lir rabbi, dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang orang ini kemudian mengatakan, saya tidak bersiwak di mulut saya, tapi saya bersiwak di dubur saya. Akhirnya dia bersiwak di duburnya. Tidak lama kemudian dia sakit perut, dan sakit perutnya itu selama 9 bulan, seperti hamil. Dan benar 9 bulan dia melahirkan bayi yang keluar itu kepalanya adalah kepala tikus, ya, kepalanya kepala ikan, ya, dan badannya badan tikus. Artinya seperti binatang bayinya, dan keluar dengan suara yang keras. Akhirnya anaknya kaget, dipukul sama anak sampai mati. Kemudian setelah 2 hari dia meninggal dunia, habis melahirkan. Dan sebelum meninggal dunia dia mengatakan, ini bayi yang ada dalam perut saya ini menggigiti usus-usus yang ada dalam perut saya. Ini kisah dibawakan oleh
Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, inilah bahayanya orang yang Yang meremehkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan membenci hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita jangan sampai kita mencela hadis Nabi, mencela ajaran Nabi. Kalau kita belum bisa mengamalkannya, paling tidak jangan kita ejek ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Misalkan berjenggot, ini ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita belum bisa berjenggot, jangan kita ejek orang-orang yang berjenggot dengan jenggot kambing misalkan. Kalau belum bisa kita mengamalkannya, jangan sampai kita menghinanya. Seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Siapa coba? Bukan, Pak. Ya. Wallahu taala alam. Ya, alul bid'ah itu ada yang sampai menyebabkan dirinya kafir. Ada juga yang tidak sampai menyebabkan kafir. Jadi ada bid'ah mukaffirah menyebabkan orang itu menjadi kafir, ada juga yang tidak. Kalau misalkan bid'ah yang dia lakukan itu bid'ah yang menjadikan dia kafir, keluar dari Islam, ya otomatis dia tidak akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kebid'ahan yang dia lakukan itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka ya dia melakukan maksiat. Pelaku daripada pelaku kemaksiatan. Dan dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah minum dari telaga? Wallahu taala a'lam. Karena tadi disebutkan telaga itu di padang mahsyar. Ya, telaga itu adanya di padang mahsyar, bukan di surga. Meskipun ada yang mengatakan ada juga telaga itu di surga. Artinya telaga yang ada di surga ini mengalir kemana? Ke padang mahsyar. Ya, wallahu a'lam apakah mereka nanti akan minum pada akhirnya. Ya, wallahu taala alam. Yang jelas kalau kebid'ahan ya itu masuk daripada kemaksiatan ya. Kebid'ahan yang tidak sampai mengkafirkannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wallahu taala a'lam. Ustaz, tahun ini kita berlebaran mengikuti pemerintah atau Saudi. Jazakallah khairan. Wallahu taala alam ya. Kalau saya pribadi, saya mengikuti pemerintah. Ya, berlebaran bersama pemerintah. Ya, karena disebutkan matla ya, tempat munculnya hilal itu mengikuti matla masing-masing. Tidak mengikuti Saudi. Dan dengan kita mengikuti pemerintah, kita menjaga persatuan ya, menjaga persatuan. Wallahu alam, ini masalah khilaf ya. Ada yang ikut pemerintah, ada yang ikut Saudi ya. Maka kita berlapang dada saja. Tapi jangan sampai ketika kita keyakinannya ikut pemerintah, tapi kemudian hewan kurban kita disembelihnya di tanggal 9. Nah, ini memang turunannya banyak sekali, turunan yang diakibatkan karena adanya perbedaan ini. Maka ya kita berusaha saja untuk berlapang dada. Apapun yang kita pilih ya silahkan untuk dikerjakan. Kalau mau ikut Saudi ya silahkan. Kalau mau ikut pemerintah ya juga tidak mengapa.
Kita berlapang dada dalam masalah ini karena ya, ini masalah mesti ada di negeri kita. Senantiasa ada. Dan seringnya kita selalu apa? Selalu ribut. Padahal ini kan bukan yang pertama, benar nggak Pak? Sudah ada juga kayaknya 4 tahun yang lalu juga berbeda. Ribut juga. Maka kita kembalikan kepada apa yang kita yakini, mana yang menurut kita lebih kuat dalilnya, maka kita amalkan. Kalau kita lebih condong ikut kepada pemerintah, ya kita apa? Ikut kepada pemerintah. Ya seperti itu saja. Kita berlapang dada terhadap apa? Perselisihan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, bertepatan dengan bulan Zulhijjah, karena ayamul bidnya itu bertepatan dengan hari tasyrik, dan hari tasyrik itu kita tidak boleh berpuasa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayamut tasyrik ayamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum. Jadi kita nggak boleh berpuasa kecuali bagi jamaah haji. Jamaah haji yang tidak bisa menyembelih hewan, ya ketika hajinya tamattu dia harus nyembelih kambing, ya udhiyah, tapi dia nggak bisa, maka dibayar dengan apa? Puasa di hari-hari haji, ya di hari-hari tasyrik. Adapun bagi yang tidak haji maka tidak boleh berpuasa. Dan kalau dia ingin puasa ayyamul bid maka boleh dimajukan, ya. Jadi boleh dimajukan tanggal 14, 15, 16. Dan pada dasarnya puasa 3 hari di setiap bulan itu tidak mesti pada tanggal 13, 14, 15. Bisa tanggal apa saja. Karena kata Abu Hurairah, kekasihku Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Yang salah satu wasiatnya apa? Wasiyamu salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulan. Hanya saja yang afdol itu tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriyah. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Cukup ya. Ya, ya Allahu a'lam, ya untuk puasa Arafahnya ya kita juga ikut pemerintah. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya Arafah itu berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan orang-orang yang wukuf. Artinya pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Arafah itu kosong, nggak ada yang apa? Haji, karena dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Tapi apakah Nabi tidak berpuasa? Ya berpuasa. Jadi Arafah itu berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan orang-orang yang wukuf. Ya jadi kalau misalkan tanggal 9 di kita itu Arafah sudah kosong dan mereka sudah berlebaran, ya bagi kita itu adalah hari Arafah. Jadi kita berpuasa di hari Sabtu dan berlebaran di hari Ahad. Memang ada yang mengatakan mengambil jalan tengah
yaitu puasa Arafah hari Jumat, hari Sabtu tidak berpuasa, dan nanti berlebaran bersama-sama pemerintah. Ya. Allahu ta'ala alam. Kalau memang kita sudah meyakini bahwasanya puasa itu tanggal lebaran itu tanggal 10, maka ya kita berarti tanggal 9-nya adalah hari Sabtu. Ya kita berpuasa di hari Sabtu. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan bila ada salahnya itu datangnya dari kebodohan saya dan juga dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.